Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di hari Senin dalam program Happy Monday Mama. Para emak, para bunda, para ibu, para mama, dan mami-mami dimanapun Anda berada, agen HNI, mudah-mudahan tetap semangat dan dalam kondisi sehat walafiat semuanya ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, keren. Pada kesempatan kali ini saya mau melanjutkan edukasi kita ya dari buku TMB pastinya ya, The Master Book. Jadi insya Allah ini adalah salah satu buku referensi yang amat sangat bermanfaat di saat-saat kita hari ini harus menguatkan kompetensi pembinaan online kita ya, pembinaan, gesit, PCA, membentuk tim, mengolah tim. Meskipun dikontrol dan remote dari jarak jauh, insya Allah dengan buku TMB ada solusinya. Dan hari ini saya mau sedikit menjelaskan tentang prospecting ya. Kalau Anda punya buku TMB, nanti silakan dilihat halaman 420 ya. 420 Prospecting with Empathy ya. Nah, bab 15 Prospecting and Handling Complaint with Empathy ya. Jadi salah satu kekuatan untuk kita seorang networker itu kan ruh kita adalah rekrutmen. Betul nggak? Setuju ya? Ya, rekrutmen adalah ruhnya bisnis kita ya, ruhnya bisnis kita. Maka seluruh ilmu edukasi tentang merekrut, tentang prospek, ini memang nggak ada habisnya teman-teman sekalian ya, sampai kapanpun ya, setinggi apapun Anda, top leader apapun Anda ya, yang namanya ruh itu ya tetap harus dikandung badan ya. Nah makanya belajar tentang prospecting, belajar tentang rekrutmen itu tidak ada kata matinya sebenarnya ya. Dan kalaupun hari ini kita dalam kalau Cikarang sekarang udah masuk PSBB ya, itu nggak boleh mati gaya, rekrutmen tetap harus berlangsung ya. Maka salah satu akar dari rekrutmen itu adalah prospecting. Jadi begini, banyak dari kita mengira kita ini sudah melakukan prospecting ya. Bu, saya kenapa ya masih belum terbentuk tim solid di jaringan saya? Bu, kenapa ya saya kok masih belum gerak juga omset grup saya, omset bisnis saya, padahal saya rajin prospek loh, padahal saya rajin rekrutmen loh, padahal setiap hari saya mau prospek orang loh. Nah, kita kembali dulu sedikit ya, apa itu prospecting? Jadi banyak teman-teman agen HNI yang agak salah memahami tentang prospecting ya. Prospecting itu adalah ketika terjadi komunikasi dan dialog. Nah, bukan sekedar Anda pasang postingan di Facebook, bukan sekedar Anda ganti status di WhatsApp, bukan hanya sekedar itu ya. Tapi prospecting itu adalah ketika terjadi dialog komunikasi ya, bercerita, mengajak, mempengaruhi orang lain. Nah, itu baru disebut dengan prospecting gitu ya. Nah, kemudian tujuan utama dari prospecting sudah jelas ya. Artinya tujuannya adalah kita ingin menawarkan, kita ingin menjelaskan, kita ingin menginspirasi, kita ingin mengedukasi, kita ingin mengajak ya. Dan yang paling utama adalah target dari prospecting kita adalah orang tersebut yang kita ajak, yang kita ceritakan, dia berkenan dan dia menerima ajakan kita. Dia merespon dengan baik ajakan kita dengan cara dia memberikan KTP atau bahasa singkatnya kita sebut biasanya apa? Closing gitu ya. Itu adalah tujuan ending, goalnya adalah closing dari sebuah prospecting. Nah kemudian kawan-kawan sekalian ya, sebelum kita masuk ke, jadi kalau bicara tentang prospecting ini begitu banyak ilmunya, begitu banyak seluk-beluknya ya, dan gak ada keilmuan yang pakem sebenarnya ya. Tidak ada prospecting di HN itu harus begini, harus begini, harus begini ya, gak. Semua berdasarkan pengalaman aja, pengalaman, kemudian kisah-kisah ya.
yang kemudian oh ini bagus nih, oh ternyata efektif, maka kita bukukan, kita jadikan ini adalah masuk ke dalam sebuah sistem ya. Nah, sebelum bicara tentang prospecting ya, dan hari ini saya tidak bisa tuntas untuk menjelaskan keseluruhan tentang prospecting. Jadi materi ini akan kita bagi-bagi. Nah, makanya teman-teman sekalian pastikan subscribe dan klik tanda lonceng untuk selalu update video edu motivasi dari channel Firly Unifighter ya. Oke, saya lanjutkan. Ada 3 hal mendasar yang paling penting dari sebuah prospecting, yaitu yang pertama adalah niat yang benar ya. Jadi kita mulai dengan niat yang benar, nggak ujuk-ujuk langsung mana nih calon mangsanya, mana nih mangsa yang mau diprospek, enggak. Tapi kita mulai dulu dengan niat yang benar. Apa sih niat prospek kita di HNI? Yang pertama, niat prospek kita di HNI adalah semangat untuk menebar kebaikan dan manfaat ya, semangat untuk menebar kebaikan dan manfaat. Why not? Kenapa enggak? Apalagi kita hari ini di kondisi saat ini teman-teman sekalian ya, dimana begitu banyak orang di luar sana sebenarnya mereka mencari terus apa nih yang bisa membuat diri saya dan keluarga saya sehat dengan bahan yang alami, yang pastinya halal, mendekatkan diri lagi kepada hal-hal yang sifatnya religius, spiritual. Nah, disitulah sebenarnya kita bisa berperan. Maka timbulkan niat dalam diri kita, semangat untuk berbagi kebaikan dan manfaat buat banyak orang. Kemudian yang kedua adalah niat yang benar dalam prospecting adalah semangat kita untuk bisa memberdayakan banyak orang. Nah ya, memberdayakan banyak orang, bukan menipu daya ya, tapi memberdayakan banyak orang. Bersama HNI Anda pasti bisa memperbaiki kehidupan Anda. Apalagi juga ya kondisi hari ini, Masya Allah, kita sekitar 7 hari lagi menuju Ramadan. Tapi berita tentang PHK itu begitu banyak, berita tentang THR cuma dikasih separuh, itu sudah banyak sekali. Begitu banyak kisah-kisah galau, mau masuk ke Ramadan, Syawal, malah tidak sesuai ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah niat yang benar, yang kedua adalah caranya yang benar. Nah, cara benar ini akan saya akhirkan ya, karena ini panjang, karena kaitannya dengan teknis yang ada di lapangan nanti. Caranya harus benar. Karena hanya niat saja, kalau niatnya sudah benar tapi caranya nggak benar, ya mohon maaf, nggak jadi-jadi juga ya. Jadi selain niat yang benar, caranya juga harus benar ya. Kemudian yang ketiga, tujuannya benar. Nah ya, kalau tadi niatnya benar, yang ketiga adalah tujuan prospecting juga harus benar. Apa sih tujuannya prospecting? Nah, sebenarnya tadi saya bilang di awal bahwa ending dari prospecting adalah seseorang yang kita ajak, yang kita ceritakan, dia mau bergabung dengan kita, atau bahasa ringkasnya kita sebut biasanya apa? Closing gitu ya. Bahasa singkatnya. Orang itu closing dengan kita. Tapi sebenarnya tujuan itu kan tujuan ending dari sebuah prospecting. Tapi yang harus kita ketahui adalah tujuan yang benar dari sebuah prospecting adalah pertama, prospecting itu meningkatkan jam terbang kita. Ya, prospecting itu meningkatkan jam terbang. Jam terbang itu apa sih? Pengalaman, ya. Betul, pengalaman, kemahiran, yang namanya jam terbang. Coba teman-teman bayangin seorang pilot misalnya, ya, seorang pilot kira-kira waktu dia pertama lulus dari sekolah penerbangan, apa dia langsung bisa bermanuver ya? Tentunya enggak ya. Pelan-pelan belajar, lama-lama dia jadi jago. Dan kemudian akhirnya dia akan dinilai berdasarkan jam terbangnya dia. Kenapa? Karena jam terbangnya dia menunjukkan seberapa lihai kemampuan, pengalaman dan kemahirannya dia. Atau jangan susah-susah deh kalau pesawat ya. Motor. Misal bawa motor deh. Apa dia langsung bisa bermanuver ya? Tentunya enggak ya. Pelan-pelan belajar, lama-lama dia jadi
jago. Dan kemudian akhirnya dia akan dinilai berdasarkan jam terbangnya dia. Kenapa? Karena jam terbangnya dia menunjukkan seberapa lihai kemampuan, pengalaman, dan kemahirannya dia. Atau jangan susah-susah deh kalau pesawat ya. Motor. Misal bawa motor deh. Ingat nggak dulu waktu pertama kita belum bisa bawa motor, kemudian kita belajar naik motor, mengendari motor. Gimana rasanya? Kok ya kayaknya tangannya tuh tegang, kecepatannya nggak lebih dari 10 km per jam misalnya ya. Kemudian wah, dari ujung rambut sampai ujung kaki rasanya bawanya tegang banget, kaki itu sampai sakit. Kenapa? Karena jaga-jaga mau takutnya ngerem, hilang keseimbangan, akhirnya kakinya harus jaga-jaga ya. Itu contoh dimana ketika waktu kita belajar naik sepeda motor, kemudian kita meningkatkan jam terbang kita. Akhirnya kita latih terus, kita bawa terus, kita kendarai terus, meskipun pelan, meskipun dikelaksonin banyak orang di tengah jalan ya, meskipun wah macam-macam kisahnya. Tapi lama-lama akhirnya gimana? Hari ini mungkin kita bisa bawa motor dengan lancar jaya gitu ya. Bawa motornya udah lancar, udah mungkin sambil makan, sambil ngemil gitu ya. Jangan ya, nggak boleh. Dimanapun, yang penting buka tokonya. Toko ibu itu ada di mulut dan di jari jemari. Oh, pokoknya doktrin-doktrin sudah masuk. Di pekan pertama, beliau laporan sama saya, Bu Oni, kemarin saya sudah coba untuk PCA. Wah, hebat. Gimana Bu hasilnya? Alhamdulillah Bu, saya udah siapin brosur. Saya udah bawa contoh produk Bu. Kebetulan saya lagi anterin ayah saya ke puskesmas katanya gitu. Antrian banyak orang di dalam situ. Oh, saya sudah siap PCA. Terus Ibu berhasil PCA berapa orang? Alhamdulillah Bu, nggak ada satupun yang saya PCA. Kenapa? Karena saya takut, saya deg-degan, saya nggak berani. Saya selama duduk di kursi antrian itu saya mikir, PCA enggak. Akhirnya sampai semuanya udah masuk ruang dokter, diperiksa, pulang. Udah deh, orangnya habis, nggak ada lagi yang bisa saya PCA. Waktu saya ngantri itu habis untuk saya mikir, ragu-ragu, belum pede mau PCA atau enggak. Tapi waktu itu saya kasih acungan jempol, saya kasih tepuk tangan yang paling keras. Kenapa? Buat saya itu adalah sebuah kemajuan. Bayangin, seorang agen HNI, seorang mitra kita yang tadinya nggak tahu apa-apa tentang PCA, kemudian dia sudah berniat, dia bawa brosur, dia bawa produk, dia punya niat. Masalah itu PCA-nya terjadi atau tidak, itu urusan belakangan. Tapi apa? Dia sudah berniat. Pekan kedua, laporan lagi, Bu, alhamdulillah kemarin saya berhasil buka toko. Oh gitu Bu, wah selamat, saya bilang gitu. Ibu cerita apa? Itu dia Bu, saya ucap salam seperti yang Bu Uni bilang ya, salam, kasih salam. Assalamualaikum Bu. Dijawab, waalaikumsalam. Ibu dari mana? Oh, dari kecamatan ini. Oh, terus gimana Bu? Udah Bu, saya terdiam, katanya gitu. Saya terdiam, mulut saya kayak terkunci Bu setelah mengucap salam. Saya nggak sanggup lagi bercerita tentang produk HNI. Tahu nggak saat itu apa yang saya lakukan? Saya memberikan tepuk tangan yang lebih keras daripada pekan sebelumnya. Kenapa? Karena buat saya itu adalah sebuah kemajuan yang luar biasa. Yang tadinya mitra kita nggak tahu apa-apa tentang PCA, kemudian dia mau PCA, dia bawa brosur, dia bawa produk, dia sudah niat. Kemudian seminggu kemudian dia berproses, dia mampu buka toko. Meskipun hanya salam, belum masuk ke PCA. Nggak apa-apa. Inilah yang disebut dengan proses, teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda seorang mentor dan punya mitra seperti itu, terus berikan motivasi terbaik ya. Jangan pernah disesali karena itu adalah aset kita. Ya. Kemudian akhirnya baru di pekan ketiga beliau bilang berhasil PCA. Hasilnya tentu saja ditolak ya. Seperti kebanyakan kita ketika awal, hasilnya ditolak. Pekan keempat dan seterusnya. Hari ini beliau sampai di pekan keempat itu kalau malam itu laporan masuk KTP 5 setiap hari. Ya itu kan namanya berproses. Dan hari ini
tidak bisa di stop, tidak bisa dihentikan. Kenapa? Buat dia PCA adalah habit, prospecting adalah habit. Nah, jadi tujuan yang benar dari sebuah prospecting adalah meningkatkan jam terbang Anda untuk pengalaman dan kemahiran, dan yang kedua adalah meningkatkan rasa percaya diri. Itu yang paling penting. Yang awalnya nggak berani jadi berani, yang awalnya introvert hari ini jadi mampu berkomunikasi dengan orang yang belum dia kenal sekalipun, yang tadinya acuh cuek ketemu orang hari ini nggak bisa ada orang di dekat dia jarak kurang dari 5 meter kalau nggak pengen di prospek. Atau biasanya bahasa saya dengan jaringan saya udah jadi vampir KTP itu ya. Nah, jadi itulah teman-teman sekalian ya, materi awal tentang prospecting kita. Niat yang benar, cara yang benar, dan tujuan yang benar. Khusus untuk cara yang benar akan kita bahas di video selanjutnya. Teman-teman sekalian, agen HNI, khususnya mama-mama, emak-emak, bunda-bunda, mami-mami, ibu-ibu, dimanapun Anda berada, tetap semangat. Jadikan prospecting, rekrutmen adalah ruh kita, kebiasaan kita sebagai seorang networker. Apapun keadaannya, jangan menyerah pada keadaan. Insya Allah kita akan terus melesat, berprestasi, meskipun dalam masa-masa yang penuh tantangan. Sampai ketemu di video berikutnya, kita akan kupas tentang cara yang benar dalam prospecting with empathy. Saya Leonie Arvia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.